Terus jiwa manusia itu disebut dengan magere, yang letaknya ada di ubun-ubun dan bisa keluar saat kita tidur. Mereka percaya kalau mereka ketemu sama roh jahat, mereka itu bakal terkena penyakit. Hai, nama aku Rizky, aku suka sejarah, tapi aku bukan ahli sejarah. Setelah di video-video sebelumnya kita udah ngebahas tentang beberapa manusia purba, kayak Sahelanthropus cadensis, Homo habilis, Meganthropus paleojavanicus, Australopithecus afarensis, Homo erectus, Homo heidelbergensis, Homo neanderthalensis, sama Homo sapiens. Ada 8 manusia purba yang udah kita bahas di video sebelumnya. Hari ini, di video ini aku mau sedikit pindah dulu dari pembahasan tentang sejarah. Nah, kali ini tuh aku mau ngebahas tentang agama. Dan tepatnya sesuai sama judul dan thumbnail, aku mau ngebahas tentang agama purba atau agama primitif. Kayak biasa, aku nggak mau ngasih intro yang panjang-panjang, tapi sebelum masuk ke pembahasannya, aku mau disclaimer dulu kayak biasa. Kalau semua informasi yang aku sampaikan di video ini, aku dapetin dari beberapa sumber. Jadi kalau misalnya ada informasi yang salah atau yang kurang, kamu boleh banget koreksi dan nambahin yang kurang di kolom komentar. Ya udah, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke pembahasan tentang agama purba. Oke, let's go. Sebenarnya kemunculan agama purba itu nggak diketahui secara pasti, tapi ada 2 faktor yang menyebabkan lahirnya agama purba, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya adalah adanya naluri beragama yang dimiliki setiap manusia sebagai makhluk yang homo religiosus, yaitu sebagai makhluk yang mengakui adanya kekuatan maha besar dan maha suci. Sedangkan faktor eksternalnya, agama muncul dari pengalaman manusia terhadap alam dan lingkungannya. Jadi ketakutan terhadap bencana, keajaiban alam, penghormatan kepada leluhur, sampai mitos-mitos yang diwarisin secara turun-temurun membentuk kepercayaan spiritual. Dan selain itu, interaksi sosial lewat migrasi dan percampuran budaya juga memperkaya keyakinan manusia purba. Tapi yang jelas, agama primitif ini udah muncul jauh sebelum munculnya agama-agama besar di dunia, kayak agama Hindu, agama Yahudi, agama Konghucu, agama Buddha, agama Kristen, agama Islam, dan agama-agama lainnya. Agama primitif atau agama Buddha itu umumnya terbagi jadi 2 jenis. Yang pertama, animisme, dan yang kedua, dinamisme. Yang pertama kita bakal bahas tentang animisme dulu ya. Nah, secara bahasa, animisme itu berasal dari bahasa Latin, yaitu anima, sedangkan dalam bahasa Arab itu berasal dari kata ruh, yang dalam bahasa Indonesia bisa berarti jiwa atau roh. Nah, kata roh inilah yang jadi kata kunci untuk memahami konsep kepercayaan animisme. Jadi, bisa diartikan kalau animisme itu adalah kepercayaan terhadap adanya makhluk halus atau roh-roh yang bersemayam di dalam benda hidup ataupun mati. Misalnya kayak pohon, batu, gunung, sungai, dan benda-benda alam lainnya. Nah, kepercayaan ini tuh meyakini bahwa roh-roh itu punya kekuatan gaib yang dapat memengaruhi kehidupan manusia, sehingga harus dihormati atau disembah melalui berbagai ritual dan sesajen. Dan sistem kepercayaan animisme ini diperkirakan udah muncul sejak zaman pemburu pengumpul yang berlangsung pada periode Quarter dan kala Holosen, yaitu sekitar 2,58 juta sampai 11.700 tahun yang lalu. Menurut Sigmund Freud, animisme itu berasal dari wawasan atau pengetahuan bangsa-bangsa primitif yang luar biasa terhadap alam semesta dan dunia. Mereka menempati dunia bersama-sama dengan banyak roh. Freud juga bilang kalau manusia itu punya jiwa yang bisa ninggalin tempatnya dan masuk ke makhluk lain. Orang primitif dulu mulai percaya animisme itu waktu mereka ngelihat orang mati yang gak bisa gerak lagi, tapi waktu tidur bisa bermimpi seolah-olah masih hidup. Terus akhirnya mulai mikir kalau bukan manusia aja yang punya roh, tapi juga benda-benda lain di sekitar mereka. Terus seorang antropolog asal London yang namanya Edward Burnett Tylor atau E.B. Tylor, dia bilang kalau animisme itu adalah awal dari semua agama. Awalnya manusia percaya pada roh, lama-lama berkembang jadi kepercayaan pada banyak dewa atau yang disebut juga dengan politeistik atau politeisme, dan akhirnya percaya pada satu Tuhan yang disebut dengan monoteisme atau monoteistik. Mereka dulu nyembah alam yang dipercaya punya roh, kayak matahari, bulan, gunung, sama laut. Mereka juga nyembah benda-benda kayak batu atau benda tertentu yang dianggap punya
kekuatan gaib yang bisa membawa keberuntungan. Dan yang terakhir, mereka juga nyembah arwah nenek moyang mereka. Dan semua proses penyembahan bisa mereka lakuin dengan cara ngasih sesajen kayak makanan atau benda berharga dan ngadain ritual biar rohnya itu nggak marah. Terus pemujaan itu dipimpin sama seorang kepala adat yang dipercaya bisa berkomunikasi secara langsung dengan para roh. Nah, salah satu kepercayaan animisme yang masih ada sampai sekarang itu ada yang namanya Arat Sabulungan yang dianut oleh masyarakat suku Mentawai di Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Ada yang pernah dengar belum agama Arat Sabulungan? Aku juga sebenarnya baru dengar juga ya waktu di kuliah semester 5. Arat Sabulungan ini adalah kepercayaan masyarakat Mentawai yang meyakini bahwa roh ada di setiap benda, benda mati maupun benda hidup. Roh leluhur mereka itu disebut Ketsat yang punya kesaktian. Dan rohnya itu bisa berkelana bebas di alam dan berkomunikasi dengan manusia melalui sikerei atau dukun. Masyarakat Mentawai juga percaya kalau dunia itu tuh diciptain sama roh-roh yang ngelemparin daratan dari langit. Cuma dalam kepercayaan Arat Sabulungan ini tuh nggak ada konsep asal-usul manusia, tapi mereka diajarin buat hidup selaras dengan alam dan berterima kasih kepada roh. Terus jiwa manusia itu disebut dengan magere, yang letaknya ada di ubun-ubun dan bisa keluar saat kita tidur. Terus mereka percaya kalau mereka ketemu sama roh jahat, mereka itu bakal terkena penyakit. Selain mengenal roh, kepercayaan Arat Sabulungan juga mereka itu percaya dengan adanya 3 dewa utama. Yang pertama namanya Tai Kalelu, yaitu hutan dan gunung. Terus yang kedua ada Tai Lebagat, yaitu laut, dan ada Tai Kamanua, yaitu langit dan hujan. Terus selain animisme, ada juga yang namanya dinamisme, yaitu kepercayaan kuno yang menganggap bahwa semua benda baik hidup atau mati itu tuh punya kekuatan gaib yang memengaruhi lingkungan sekitarnya. Dan istilah dinamisme ini diambil dari bahasa Yunani, yaitu dinamis, yang artinya kekuatan. Dan masyarakat primitif percaya kalau benda kayak batu, air, api, sama tanah itu punya kekuatan tersembunyi yang sulit untuk dimengerti dengan pengetahuan terbatas saat itu. Jadi buat ngejelasin berbagai fenomena alam yang tidak mereka mengerti, mereka mengembangkan keyakinan bahwa kekuatan gaib ini bisa dihormati, ditaklukkan, atau dimanfaatkan melalui ritual dan bantuan orang pintar. Dan kekuatan ini tuh dalam bahasa Indonesia biasanya disebut dengan tuah. Dalam dinamisme, benda bertuah itu dibedain jadi 3 jenis. Yang pertama, benda yang diberi kekuatan melalui ritual, kayak jimat atau keris yang isinya ada khodamnya. Yang kedua, benda yang diperoleh dari alam gaib lewat praktek spiritual, kayak semedi. Dan yang ketiga, benda alami yang dipercaya membawa kekuatan murni tanpa campur tangan manusia. Dinamisme sendiri muncul dari naluri alami manusia untuk bergantung pada kekuatan luar diri mereka demi mencari perlindungan atau bantuan. Misalnya, api dianggap punya roh karena bisa ngebakar dan menghangatkan, sehingga api disembah supaya nggak menimbulkan bencana. Bentuk penghormatan dalam dinamisme juga meliputi pemujaan terhadap benda keramat kayak logam mulia, binatang keramat kayak buaya sama harimau, dan orang-orang keramat yang dianggap punya kekuatan supranatural. Misalnya kalau di Indonesia itu banyak yang percaya kalau Prabu Siliwangi itu punya kekuatan supranatural, bisa ini bisa itu. Terus ada juga yang percaya kayak Raden Wijaya segala macam ya, kayak gitulah contohnya ya, misalnya di Indonesia. Tapi kan Prabu Siliwangi sama Raden Wijaya itu udah Hindu ya, jadi mungkin mengkeramatkan orangnya itulah yang dilihat sebagai dinamismenya. Tapi selain salah satu contoh yang aku sebutin tadi, ada salah satu contoh nyata di Indonesia mengenai dinamisme, yaitu kepercayaan terhadap keris pusaka. Jadi banyak masyarakat Jawa, Bali, Sunda, dan daerah-daerah lain yang percaya kalau keris itu bukan cuma sekadar senjata, tapi juga memiliki kekuatan gaib atau tuah, atau kita lebih familiarnya dengan istilah khodam ya, cek khodam. Dan mungkin sebagian beberapa masyarakat adat dari suku Jawa, Sunda, Bali, itu tuh mereka masih percaya kalau keris itu bisa membawa keberuntungan, kewibawaan, perlindungan, bahkan kadang bisa memengaruhi nasib pemiliknya. Nah, makanya keris pusaka itu sering dirawat dengan upacara khusus dengan cara dimandiin setiap malam 1 suro, atau kalau di kalender Islam itu
tanggal 1 Muharram. Dan biasanya keris itu cuma boleh dipakai atau dikeluarin dalam keadaan tertentu. Oke sip, jadi gitu aja dulu video aku tentang animisme dan dinamisme. Kayak biasa aku ngucapin terima kasih banyak buat kamu yang udah nyempetin waktunya buat nonton video ini dari awal sampai akhir. Dan aku juga mau minta maaf kalau ada kekurangan informasi, kesalahan informasi yang aku bawain di sini. Kamu mau ngoreksi atau mau nambahin yang kurang, boleh langsung aja komen di bawah, nggak usah ragu-ragu ya guys ya. Tapi kalau kamu suka video ini jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kamu supaya kita bisa menambah wawasan kita tentang sejarah dunia. Walaupun di video ini aku bukan ngebahas tentang sejarah, tapi ya masih ada kaitannya sama sejarah lah ya. See you on next video, see you later, and bye-bye.